Halo, selamat sore. Kita tunggu pada masuk ya. Halo, selamat sore. Sudah pada mulai bergabung. Udah lama kayaknya aku nggak IG live. Senang ketemu semuanya. Sebentar aku mau ping dulu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung bawaan karena lagi minggu awareness Congenital Heart Disease Week di tanggal 7 sampai 14 ini, dan hari ini aku akan mengundang seorang dokter yang luar biasa banget yang juga merupakan guruku waktu aku sekolah di FKUI RSCM. Aku bacakan profil beliau dulu ya sambil menunggu beliau masuk. Selamat sore Aibun. Wah, sudah semakin ramai sekali nih. Senang banget ketemu Aibun semua di sore hari ini. Jadi hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber, dan hari ini adalah Instagram Live persembahan dari UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena sekarang ini ada yang tahu nggak Aibun? Boleh dijawab nih, kita lagi ada minggu apa ya? Ada minggu awareness dari penyakit jantung bawaan. Jadi hari ini saya akan berbincang dengan Dr. Anissa Ramadhani, spesialis konsultan dokter anak subspesialis jantung yang cantik, baik, yang luar biasa banget. Beliau adalah staf dari divisi kardiologi anak di FKUI RSCM. Riwayat pendidikannya sambil aku bacain ya, apakah sudah ada mulai masuk Dokter Anissa di sini. Pada tahun 2013 sebagai dokter spesialis anak dari FKUI, kemudian 2020 sebagai konsultan kardiologi anak FKUI, 2021 mengambil Basic Fetal Echocardiography Course di Rumah Sakit Harapan Kita. Kemudian 2022 Sick Kids Advanced Pediatric Cardiology Program. Luar biasa sekali. Oke, sudah join nih di sini. Hanya subspesialis jantung juga pasti kompeten tentang kesehatan anak Aibun. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar boleh langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar Dokter Mesti? Baik, Dokter Anissa apa kabarnya dok? Oke, Dokter Mesti, sinyal saya cukup baik nggak ya? Karena ini agak hilang tunggu di sini. Iya, agak Udah, terputus sedikit barusan, udah tapi lebih secara jelas suara ya. sudah Oke, lebih baik. seneng nih bisa ketemu lagi sama Iya. Dokter Mesti. Iya, senang banget. Selama ini surat-suratan aja ya dok, merujuk. Iya, Apa alhamdulillah kabarnya dokter? baik. Alhamdulillah baik ya. Di sini sudah ramai nih yang bergabung, sudah lebih dari 100, alhamdulillah. Dan kita ingin meningkatkan ya kesadaran Dokter Anissa terhadap penyakit jantung bawaan. Mungkin aku boleh tanya nggak ya dok, apa sih tanda-tanda yang dokter sering temukan di lapangan? Orang tua tuh suka kecolongan, jadi pas Oke, bawa misalnya ya. toa. Jadi kalau kita bicara penyakit jantung bawaan, berarti kita bicara kelainan struktur jantung gitu ya. Apakah ada bocor atau ada penyempitan katup pembuluh darah. Nah, untuk gejalanya mungkin kita bisa pakai singkatan HEART gitu, hati, heart, HEART, di mana hanya itu heart rate. Jadi ya mungkin kok sering terasa berdebar-debar nih lagi digendong gitu, kok berdebar-debar ya gitu. Terus yang kedua adalah energi. Energi itu adalah kok dia mudah lelah gitu. Kalau minum susu gampang putus-putus, nggak bisa lama, nggak bisa banyak.
Terus yang A-nya adalah appearance gitu. Appearance apakah misalnya tampak pucat atau tampak biru. Dan yang R-nya ada respiration. Jadi laju nafasnya nih kok lebih cepat ya dibanding anak seusia lainnya. Kemudian tampak sesak misalnya. Dan T yang terakhir adalah temperatur. Kalau misalnya dipegang kulitnya tampak berkeringat kok gampang keringetan, terus teraba atau terasa lebih dingin gitu. Mungkin itu yang ada singkatannya yang ayah bunda biar hafal ya, biar mudah menghafalnya gitu. Wah iya, mudah sekali dihafal heart tadi ya dok. Dan apakah dari semua heart gejala tadi yang disebutkan 5 itu harus ada semua atau kapan ya kita harus curiga misalnya udah ada satu atau bagaimana dok? Ya, terkadang karena jenis penyakit jantung bawaan itu banyak ya, Dokter Mesti. Mungkin gampangnya ada yang ngelihat, oh ini tipe biru atau tipe tidak biru gitu. Kalau tipe biru bisa jadi gejala yang minumnya kok terputus-putus, gejala gagal jantung kalau kita bilangnya ya itu tidak ada gitu. Tapi dia lebih dominan biru. Tapi ada juga yang kok dominannya gejala gagal jantung, nafasnya cepat, kemudian minumnya terputus-putus, nggak bisa lama, dan kadang-kadang juga timingnya bisa beda-beda nih. Ada yang langsung terdeteksi sejak lahir, ada yang perlu beberapa bulan seperti itu. Ya, jadi nggak harus semuanya ada sih, Dokter Mesti, mungkin beberapa. Jadi semakin kita sadar gitu, oh ada gejala misalnya kok tangan kakinya sering dingin atau kok keringetan terus. Jadi itu bukan mitos ya dok, kalau mudah keringetan tuh tanda penyakit Oh jantung iya, itu gimana sih dok? mungkin kalau yang dewasa kan agak beda ya, Dokter Mesti. Kalau dewasa itu kan kebanyakan penyakit jantung koroner, pembuluh darah. Itu kan nyeri dada, terus keringat dingin gitu. Tapi kalau pada anak, karena tubuh berusaha mengkompensasi, jadinya ya itu tampak kok dia lebih sering berkeringat, kemudian jadi lebih teraba dingin seperti itu. Ya, cuman bukan pasti itu milik penyakit jantung bawaan. Jadi kalau ada, terus ditambah gejala yang lain, terus juga karena tadi kan minumnya kok terputus-putus sedikit, pastinya kan asupan tidak adekuat ya, Dokter Mesti. Lalu nanti berat badannya juga naiknya sedikit nih. Jadi ayah bunda juga harus waspada kalau misalnya berat badannya juga naiknya kurang. Salah satu penyebabnya yang harus dipikirkan adalah penyakit jantung bawaan misalnya gitu. Iya betul sekali dok. Jadi kan salah satu penyakit jantung bawaan tandanya adalah nyusunya terputus-putus, nggak kuat nyusu lama, kemudian berat badannya seret. Nah jadi apakah sebaiknya kalau udah ada gejala itu langsung aja dibawa ke dokter jantung anak atau Ya, bagaimana? kalau misalnya gejala yang tadi yang disebutkan kok ada semua nih di checklist ada semua. Boleh misalnya kalau di tempat domisili ayah bunda belum ada nih dokter anak subspesialis jantung ya. Minimal ke dokter spesialis anak dulu ya biar dievaluasi gitu. Nanti kan dilihat gejalanya apa sesuai. Kemudian tadi biru kita untuk pastinya tes dengan yang pulse oximeter ya, Dokter Mesti. Jadi saturasinya apa normal atau tidak. Kemudian nanti juga saat pemeriksaan fisis nih pakai stetoskop, nanti dokter akan cek apakah ada murmur atau bising jantung yang mendukung. Iya, baru Ya. nanti akan dimintakan pemeriksaan sederhana mulai dari ronsen atau EKG dan baru nanti uh, eko kardiografi atau USG jantung ya nanti akan di-refer dari dokter spesialis anaknya ke dokter anak subjantung. Oke, jelas sekali Dokter Anissa. Terima kasih. Ini udah banyak banget yang bertanya. Oke, Mungkin aku sambil tanya jawab boleh. aja nih biar engaging buat ayah bunda yang mau tanya juga silakan. Ini ada pertanyaan menarik tapi agak tenggelam. Oh, ini dari Baby Hiu. Dokter mau tanya, apakah PJB itu bisa dicegah nggak sih pada ibu hamil atau dari kehamilan? Iya, jadi memang
memang kalau kita berencana hamil ya, memang harus dipersiapkan dengan baik ya, mulai dari status gizinya, kemudian juga gaya hidup sehat ya, Dokter Mesti. Karena di 8 minggu pertama itu jantung sudah terbentuk dengan sempurna. Jadi yang memang yang bisa kita persiapkan, maaf nih Dokter Mesti, saya di rumah sakit. Jadi ada announcement. Jadi yang kita bisa persiapkan memang kita harus sehat, minum vitamin gitu, dan tidak terkena infeksi gitu. Karena kalau misalnya minum obat-obatan tertentu harus dievaluasi seperti obat darah tinggi atau obat kejang kalau ibunya misalnya ada epilepsi ya. Nah, hati-hati beberapa obat kejang juga bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan. Jadi intinya adalah persiapan yang lebih matang ya Dokter Besti. Mungkin tidak berkunjung ke dokter spesialis obstetrik ginekologi setelah telat haid gitu. Dari sejak awal sudah berkunjung nih mau merencanakan kehamilan gitu, sehat atau tidak, ada infeksi atau tidak. Karena infeksi seperti rubella ya, demam ruam pada trimester pertama, hati-hati kaitan dengan penyakit jantung bawaannya juga nanti cukup tinggi gitu. Jadi ya memang mempersiapkan. Kalau mencegah 100% ya tentu kita tidak bisa ya, karena kita kan hanya bisa ikhtiar mempersiapkan. Mengurangi faktor-faktor risiko resiko. itu ya dokter ya, dengan mempersiapkan, apalagi misalnya ibu tadi ya yang mengonsumsi obat tertentu, ternyata ada obat-obat yang juga meningkatkan risiko penyakit jantung bawaan. Jadi kalau udah tahu dari awal, kita langsung diskusi sama dokternya, saya mau hamil gitu ya, nanti disesuaikan lagi mungkin obatnya seperti itu. Dan juga tadi rubella ya, salah satunya ya dokter Anissa, bahwa kalau ibunya lagi hamil, kemudian dia mengalami demam ruam dan ternyata rubella, itu juga meningkatkan penyakit jantung bawaan. Nah, ada nggak caranya supaya gimana ya yakin nggak ketemu rubella gitu? Ya, kan rubella itu penularan lewat droplet ya atau udara ya Dokter Mesti. Dan alhamdulillah sejak pandemi ini kan semua orang udah terbiasa memakai masker ya Dokter Mesti. Ya mungkin salah satu proteksinya pakai masker kalau di luar rumah ya, walaupun kita masih wajib juga ya Dokter Mesti di keramaian. Atau kalau ada yang sakit nih ya lebih jaga jarak ya, pakai masker cukup efektif sih Dokter Mesti untuk mencegah penularan. Dan ya berharap berdoa supaya ya tidak tertular ya. Karena untuk pasti nggak tertular kadang-kadang ya sulit juga. Baik dokter. Dan vaksin juga salah satunya ya dok ya, Oke, sebelum ya. hamil. Vaksin MMR ya, kan orang dewasa juga kita bisa berikan ya, Dokter Mesti itu ada proteksinya juga untuk rubella bisa. Baik dokter. Nah kalau dari praktiknya nih dok di lapangan, kalau Ibu nih sukanya yang praktikal gitu dok. Jadi kalau misalnya yang datang ke tempat praktek dokter Anissa, gejala apa sih yang paling sering datang yang oh iya ternyata ada sakit jantung? Yang paling sering tadi berat badan sulit naik nih. Berat badan sulit naik atau biru gitu. Terus ayah bunda sekarang kan udah pintar semua ya, banyak baca. Jadi langsung curiga. Atau kadang-kadang sebelumnya habis ke dokter spesialis anak, mau imunisasi aja atau sakit demam batuk pilek atau mencret, kok pas diperiksa ada bising jantung ya. Paling sering sih itu ya, biru, berat badan sulit naik ya, tadi diawali dengan kok sesek, minumnya terputus-putus gitu, sama ada bising jantung. Jadi itu juga harus dipastikan juga ya dok, ke dokter anaknya. Misalnya Ibu tanya, pastiin. Misalnya mungkin kadang pasiennya banyak, dok pastiin ada bising jantungnya atau enggak gitu ya dok ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Nimas Febriani. Anak saya usia 16 bulan, PJP ASD. Mungkin dokter Adisti bisa jelaskan apa aja sih penyakit jantung bawaan pada anak. Mungkin itu dulu dok, nanti pertanyaannya saya lanjut. Tadi 16 bulan ya, ASD itu atrial septal defect. Jadi ada defect antara serambi kanan, serambi kiri. Jadi
biar ayah bunda gampang tuh kalau jantung kita bagi 4 ya, 4 kotak gitu. Kotak yang atas kanan itu adalah atrium kanan, yang kiri atrium kiri. Antara kanan kiri tuh ada sekat atau dindingnya, dan yang bawah itu ventricle kanan kiri dan ada sekatnya juga. Kemudian antara atrium ventricle ada pintu atau katup. Nah, tadi kalau ASD itu antara atrium kanan kiri dindingnya ada defek atau kebocoran. Nah, jadi kalau tipe penyakit jantung bawaan mungkin yang gampangnya buat awam tipe biru atau tidak biru. Nah, ASD ini adalah tipe yang tidak biru gitu. Termasuk yang tidak biru. Selain ASD ada apa lagi? Ada misalnya VSD, ventricular septal defect. Nah, itu juga termasuk. Atau PDA, patent ductus arteriosus. Kalau biru mungkin tetralogi ovalo itu ya, atau transposisi arteri besar. Memang cukup banyak pembagian untuk penyakit jantung bawaan. Jadi nggak semua penyakit jantung itu Ya, ada tanda betul. biru ya dok ya, ada juga penyakit jantung. Nah ini pertanyaannya, dengan PJB ASD 16 bulan berat badannya sudah berbulan-bulan tidak naik, infeksi sudah disingkirkan, tidak pilih-pilih makan, susu kalori juga sudah dicoba. Ada saran nggak ya dok untuk pasien-pasien dengan PJB yang berat badannya Iya. sudah naik? Jadi biasanya kalau ada kebocoran jantung, dokter akan memberikan obat-obatan ya, tujuannya supaya dia tidak terlalu capek saat menyusu kalau masih bayi atau untuk aktivitas sehari-hari kalau yang udah lebih besar. Nah, diharapkan kalau misalnya dengan obat-obatan nanti asupannya jadi lebih banyak, lebih baik, berat badan naik baik, kita bisa mempersiapkan untuk tindakan selanjutnya lebih baik lagi. Apakah kita bisa yang non-invasif atau harus yang operasi. Tapi kalau misalnya nih tadi pertanyaannya 16 bulan, sudah diberi susu tinggi kalori ya dengan ASD, tapi kok nggak naik juga. Berarti ya mungkin kalau sudah diberi obat-obatan juga ya, mungkin sudah waktunya harus ditutup nih dokter Mesti. Jadi kan penyebab mendasarnya kita harus atasi, yaitu kebocoran jantung itu atau ASD ya pada kasus ini gitu ya. Berarti ya Jadi memang harus betul dievaluasi ya. lagi ya dok ya. Jadi harus kontrol lagi ya berarti ya. Didiskusikan kembali. Betul, ini karena yang nanya nggak cuma satu dok, ada beberapa yang PJB juga keluhannya sama, nggak naik-naik gitu dok. Jadi harus langsung dievaluasi lagi ya, jangan ditunggu-tunggu lagi betul. ya dokter ya. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari Mrs. Insani. Dok pernah baca kalau bayi kelenjar keringatnya belum berfungsi sempurna, wajar berkeringat. Nah, kewajaran berkeringat itu seperti apa dan mulai usia berapa? Jadi bedainnya sama keringatan jantung. Oke, kalau berkeringat aja tapi nggak ada keluhan yang tadi disebutkan ya, status gizinya baik sih ya, mungkin bukan penyakit jantung bawaan ya. Yang berkeringat terus lainnya itu apakah ada masalah dengan tiroidnya gitu, kan bisa juga berkeringat. Berat badannya turun juga bisa karena tiroid ya. Jadi memang melihatnya dari beberapa gejala, nggak bisa cuma copot satu aja gitu. Saya comot satu tadi, ingat yang gejala heart yang dokter ya biasa gampang ngafalin ya. Ya, jadi gampang. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Adinda Citra. Dok, anak pertama saya PJB. Apakah anak kedua saya kemungkinan PJB? Oke, pertanyaan baik sekali. Jadi, penyakit jantung bawaan itu insidennya 8 sampai 10 dari tiap 1000 kelahiran hidup. Atau gampangnya itu 1%. Nah, itu pukul rata untuk semua orang atau semua bayi yang lahir. Tapi kalau misalnya si kakaknya ada penyakit jantung bawaan, maka si adiknya resikonya naik nih dokter Mesti. Jadi 3%. 3% itu resiko ya. Walaupun belum tentu juga. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ya sudah, nanti misalnya sudah lahir, diperiksakan saja untuk ekokardiografi atau USG jantungnya. Atau
dalam kandungan mungkin udah lebih persiapan nih, kita periksa screening untuk kelainan jantungnya misalnya. Hmm. Jadi bisa dari masa kehamilan ya dok ya Iya, dievaluasi bisa. screening kondisi Mm-mm. bayinya. Waktu itu aku lagi hamil dicek loh Iya. sama dokter Anissa jantung bayinya. Kalau kalau kehamilan sejak usia Iya. kehamilan berapa dok boleh bisa dicek Jadi jantung bayi? memang paling enak di usia kehamilan trimester kedua ya, kurang lebih 20 sampai 30 minggu. Alasannya karena bayinya belum terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Karena kan yang kita evaluasi harus detail jantungnya. Kalau terlalu besar juga nanti susah gitu, akan tertutup bayangan tulang bayi atau lemak ibunya ya. Karena kan USG juga agak sulit, atau kalau terlalu kecil ya bayinya terlalu kecil, dia berenang-renang nih dalam cairan ketubannya, jadi akan susah untuk evaluasinya ya. Trimester kedua sih dokter Mesti yang paling ideal. Oh, oke, jadi trimester kedua biasanya itu yang bisa melakukan siapa dok? Apakah semua objek bisa atau Intinya dokter anak? adalah yang sudah biasa melakukan dan terampil. Jadi dokter obsgin pun tidak Hmm. harus yang veto maternal, misalnya kalau memang sudah bisa dan terampil mengerjakannya, bisa untuk mendeteksi, untuk screening. Dan dokter spesialis anak yang subkardio ya, kembali lagi yang sudah terampil dan biasa melakukannya. Dan juga didukung sama alat dari USG itu sendiri, memang bagus nih spek atau spesifikasinya, memang yang bisa untuk melihat jantung dari janin gitu. Oke, oke, jelas sekali. Jadi tergantung kembali lagi kalau yang namanya USG atau ECO Ya, itu tergantung keahlian operator dokter independen masing-masing ya ya, dok ya. dokter Mesti ya. Oke, baik dok, jelas sekali. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, dok, kalau bayi dengan PJB kan tadi dibilang suka menyusunya terputus-putus tuh dok. Jadi supaya dia lebih kuat sehingga mendapatkan formilk dan hemp Iya, milknya gimana ya dok? memang kita tetap mendukung pemberian ASI eksklusif ya, dokter Mesti sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya dengan ASI saja, tadi berat badannya kok tidak naik, failure to thrive, gagal tumbuh, ya terpaksa mau nggak mau kita harus tambah susu formula tinggi kalori, entah diminum langsung pakai botol atau kita bantu dengan pipa ya, atau pipa nasogastrik atau selang makan ya, yang dimasukkan ke hidung gitu ya. Oke. Jadi kembali lagi dilihat kemampuan anaknya, kemudian kenaikan Mm-mm. berat badan waktu per waktu ya dok. Ini karena banyak banget namanya kok BB-nya tetap nggak naik, BB-nya tetap seret. Jangan tunggu, emang harus langsung Iya, dievaluasi lagi ke dokter karena memang anaknya ya dok ya. iya. Supaya Iya, kalau berat badan kurang naik dengan baik ya harus dievaluasi, mulai dari tadi asupannya ya, atau ada infeksi lainnya misalnya. Tapi salah satunya ya penyakit jantung bawaan. oke, ini menarik banget sih dok. Ini banyak banget yang bertanya sampai udah tenggelam. Mohon maaf kalau yang belum tertanya mungkin boleh tanya lagi di bawah. Ada pertanyaan dari Ibu Kia Aprilia. Dok, kenapa pas USG dicek katanya Mm-mm. jantung janinnya normal, tapi pas lahir malah PJB? Padahal nggak Oke, ada baik. riwayat. Jadi kembali lagi mungkin alat USG-nya resolusinya kurang optimal nih gitu. Karena kalau kurang bagus juga kita nggak bisa lihat gitu. Kembali lagi ya tadi posisi bayi juga sih dokter Mesti. Mungkin dokternya terampil, alat bagus, tapi posisi bayinya misalnya selalu tengkurap gitu ya, tengkurap di dalam perut. Jadi saat alat USG-nya nempel di perut ibu yang kelihatan punggung. Nah, itu juga nanti nggak semua view atau posisi jantung bisa dievaluasi oleh dokter obsgin ya. Jadi memang banyak faktor gitu. Oke, jelas banget dok. Jadi memang kadang Hmm. kondisinya juga tadi ya dokter bilang bayinya muter atau ketutup.
Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Gradia Stuti, dokter, kalau ayahnya ada ASD, apakah anaknya juga perlu di screening untuk ekonya saat USG Oke. veto-maternal? Saat USG Oh, veto-maternal baik. jantungnya baik. Ya, tetap menurut saya perlu. Karena diagnosis pasti, walaupun saya sendiri ngerjain fetal echo, saya anggap normal, tetap saya selalu edukasi eh, sebaiknya diulang saat lahir gitu. Apalagi kalau nanti ada gejala. Gitu, ya. Jadi apalagi kalau si ayah ada penyakit jantung bawaan, resiko yang tadinya 1% itu naik dokter Mesti jadi 3%. Sama kayak kalau Oh, saudara sekandungnya ada penyakit oh, jantung bawaan. Ya. Kalau si ibunya yang ada oke, penyakit baik. jantung bawaan, naiknya lebih tinggi tuh dok, 7 sampai 15%. Iya, Oh, kalau ibunya lebih tinggi ya dok. Nah ini aku juga ingin tanya deh, kenapa sih sering banget kok penyakit jantung baru diketahui malah saat pas ibunya hamil, kok oh jadi ketahuan si ada sakit ibunya jantung yang gitu. sakit jantung ya? Iya, Iya, jadi ibunya, ibunya yang sakit iya. jantung Karena kan ketahuannya baru kalau pas hamil. hamil sirkulasi aliran darah pada ibu kan meningkat ya, dokter Mesti. Jadinya mungkin mulai muncul ada gejala nih, atau mungkin selama ini nggak pernah kontrol ke dokter, sehat-sehat aja, saat hamil baru ke dokter, terus dilakukan pemeriksaan fisis lengkap, oh kok baru kedengaran murmur, misalnya dokter Ovginnya nih periksanya detail nih, ya itu seperti itu. Bisa memang. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan dari Madam Motiara. Dok, apakah tes NIPT juga bisa digunakan untuk screening penyakit jantung Oke, bawaan? NIPT itu kayak deteksi sindrom Down ya, kayaknya ya. Ya memang Sindrom, iya. ya kalau misalnya ya. Jadi kalau Sindrom. sindrom Down ini 50% ada penyakit jantung bawaan, dokter Mesti. Jadi terkadang pun saat lahir tidak ada bising atau murmur, belum ada gejala, baru beberapa bulan setelahnya ada keluhan. Jadi untuk sindrom Down memang kita sarankan setelah lahir untuk ekokardiografi atau USG jantung untuk memastikan. Baik dok, jadi nggak semua penyakit jantung bisa terdeteksi di NIPT ya, mungkin hanya penyakit jantung yang berhubungan dengan Ya, sindrom atau jadi kromosom gitu ya dok ya. hanya tahu sindrom atau kemungkinan sindrom tertentu, tapi untuk kelainan jantungnya sih ya harus fetal ekokardiografi atau setelah lahir nanti dipastikan dengan ekokardiografi. Baik, jelas sekali dok, terima kasih. Nah, kemudian ada yang bertanya dari Ibu Anissa Arsyaf, untuk kontrol berat badan bayi yang penyakit jantung bawaan, baiknya langsung ke kardiologi anak atau cukup ke Oke, dokter anak karena saja? dokter anak subkardio memang tidak banyak, dan saat persalinan pun yang menolong kan dokter anak ya, selain dokter obstinnya ya nggak apa-apa, kontrol dulu saja ke dokter spesialis anaknya, karena kan dokter spesialis anak sudah memiliki ilmu dan keterampilan untuk deteksi awal dari gejala penyakit jantung bawaan. Nanti setelah itu baru dirujuk kalau memang ada kecurigaan. Jadi ke dokter spesialis anak dulu tidak apa-apa. Kecuali memang ada dokter anak sub jantung, boleh langsung datang gitu. Misalnya saya mau screening dok gitu. Boleh aja sih. Baik, jelas sekali Dokter Anissa, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Hartati, ini sesuai juga nih dengan materi kita. Apakah PJB bisa sembuh Oke, sendiri? baik. Karena tadi kan tipe penyakit jantung bawaan banyak ya, Dokter Mesti. Beberapa, terutama tipe yang tidak biru, misalnya ada ASD, VSD, itu bisa gitu kalau tidak terlalu besar ukurannya, bisa ntar lama-lama menutup sendiri. Misalnya ASD tipe yang sekundum, tidak terlalu besar, kita masih bisa tunggu sampai usia 2 tahun, ada kemungkinan nutup sendiri. Atau VSD tipe tertentu, misalnya tipe yang muskular, yang di otot, nah itu kita masih bisa tunggu tuh, sama ya, usia 1-2 tahun, ada kemungkinan tutup sendiri. Gitu. Jadi kembali lagi tergantung dari PJB-nya apa.
Oke. Biasanya PJB apa sih dok yang bisa sembuh sendiri tadi ya? ASD, Iya, ukurannya PASD dan kecil kecil gitu ya. tuh. Oke. Nah, bagi yang nggak bisa sembuh sendiri, apakah Iya, harus operasi atau enggak? kembali lagi tergantung tipenya. Pertama, akan diberikan biasanya obat-obatan untuk mengurangi gejala dan mempersiapkan berat badannya lebih optimal. Terus nanti kita lihat Hmm. nih, apakah berat badannya bisa naik bagus, gejala berkurang. Nanti apakah bisa transkateter untuk tipe yang tidak kompleks atau tidak biru. Atau kalau misalnya beratnya kok nggak naik, infeksi saluran pernafasan bawah berulang, ya mau nggak mau kita harus memilih yang operasi. Tidak bisa yang transkateter karena ada persyaratan berat badan tertentu. Oke, baik dok, jelas sekali. Jadi memang perlu evaluasi lebih dalam. Ada kondisi yang bisa menutup sendiri, ada kondisi yang bisa pakai obat, ada kondisi yang memang membutuhkan Mhm. tindakan ya dok. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Irsyam 525. Dok, kalau PJB, apakah bisa menghambat proses berpikir saat anak masuk usia sekolah? Soalnya kan butuh oksigen ya, saturasinya Oke, hanya baik. 70. Berarti sampai usia sekolah belum tindakan mungkin ya kalau pertanyaan ini kita bisa hubungkan ya, Dokter Mesti ya. Jadi sampai usia sekolah ya. Baik. Jadi kalau pada penyakit jantung bawaan, jadi secara ilmiah itu eh, akan ada keterlambatan perkembangan karena kaitan dengan proses kematangan atau pembentukan dari sistem saraf pusat. Jadi di dalam kandungan pun kalau kita bandingkan otak bayi ini yang prematur dengan yang ada penyakit jantung bawaan tapi cukup bulan, kalau kita CT scan itu sama, Dokter Mesti. Jadi ada brain insult atau cedera pada susunan saraf pusatnya. Dan tentunya ini akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Mungkin perkembangan motorik kasar tidak terlalu berpengaruh kalau kita stimulasinya baik, kalau gizinya juga baik. Tapi nanti di saat usia sekolah akan muncul masalah belajar, kemudian juga masalah perilaku juga bisa ada muncul. Jadi ya intinya nanti dokternya harus screening untuk tumbuh kembangnya berkala gitu. Jadi ada patokannya minimal di usia 9 bulan, 18 bulan, 30 bulan, dan satu lagi 5 tahun. Ya, itu dari Oh, ya, jadi ya ada patokannya betul. minimal. Ini dari Dari mana AAP dok? ya, Maaf. Dokter Mesti, American Academy of Pediatrics. Oh, oh, oke. Jadi dari AAP pastikan bayi yang dideteksi penyakit jantung bawaan. Oh ya, Sebenarnya semua itu bayi juga sebenarnya harus dicek ya universal perkembangan. sih, Dokter Ya, Mesti dok. ya. Heeh. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, banyak sih sebenarnya pertanyaannya. Um, Dokter, anak saya ASD sekundum 2 sampai 3 milimeter. Berapa persen Oke, kemungkinan kalau nutup misalnya sendiri? ketahuannya masih bayi nih di bawah 6 bulan, 80% kemungkinan nutup sendiri ya, Dokter Mesti. Jadi sampai 2 tahun Oh, masih oh, bisa kita oke. tunggu. Karena 2 sampai 3 milimeter kecil ya. Bahkan bisa dibilang namanya paten foramen ovale gitu. Oke, baik dokter. Nah, kalau yang dokter lihat sendiri nih dari prakteknya, apa sih yang menentukan kesuksesan terapi atau follow up dari anak-anak yang dengan penyakit jantung bawaan, misalnya tumbuh kembangnya baik, gitu, termasuk Ya, sekolahnya juga baik. terkadang buat ayah bunda menerima kabar anaknya ada penyakit jantung bawaan itu sesuatu yang mengagetkan ya. Jadi responnya bisa bervariasi tuh, mulai dari kaget, terus marah, menyalahkan diri sendiri, sedih, baru akhirnya bisa bangkit. Nah, tentu saja kalau sudah pengennya sih langsung bangkit ya, Dokter Mesti. Karena dengan bangkit nanti bisa koordinasi sama dokter jantung anaknya rencana berikutnya apa. Yang pasti pastikan nutrisinya baik, asupannya cukup.
supaya berat badannya bagus karena mempengaruhi ntar tindakan berikutnya sama pemulihan pasca tindakan. Nah, untuk berat badan bagus, asupan baik, mungkin terkadang kita harus merelakan tidak full ASI eksklusif, harus susu tinggi kalori, bahkan pasang selang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk perkembangan nih harus stimulasi nih, Dokter Mesti. Terkadang jadi overprotective nih ayah bunda, anak saya sakit penyakit jantung bawaan, sakitnya berat, jadi tidak terlalu distimulasi. Padahal kan penting banget mulai dari yang sederhana ya, Dokter Mesti, kayak tummy time supaya dia bergerak semua ototnya, motoriknya bagus. Kemudian juga untuk bahasa yang gampang kayak storytelling ya, Dokter Mesti ini nih hebat nih storytellingnya. Ya, jadi komunikasi dua arah, gadget minimal. Kemudian jangan lupa imunisasi. Jadi penyakit jantung bawaan itu bukan kontraindikasi atau halangan untuk memenuhi jadwal imunisasinya. Dan jangan lupa kontrol ke dokter karena kadang-kadang kita harus kasih obat ya supaya mengurangi gejala. Seperti itu sih mungkin gampangnya ya, Dokter Mesti. Oke, jelas banget dokter. Terima kasih. Jadi jangan lupa nutrisi dan Betul. stimulasinya Ya. juga tetap optimal ya dok ya. Tapi apakah ada batasan-batasan untuk anak dengan penyakit jantung bawaan Oke. untuk aktivitasnya? Biasanya batasan itu ditentukan oleh si anak. Jadi kalau dia misalnya mudah lelah, pasti dia akan stop aktivitas. Tuh. Atau kalau gejalanya biru juga sama gitu, dia mudah lelah dia akan stop aktivitas. Tapi kalau selama anaknya masih aktif mau ya tidak apa-apa ya, kita lihat saja, kita yang monitoring. Tapi kalau misalnya udah kelihatan kecapean tapi kok masih mau aktivitas lari-lari sana sini, ya mungkin kita harus turun tangan. Tapi kalau selama masih baik-baik aja nggak apa-apa. Jadi memang ibunya harus memantau gitu ya dok ya, kapan anaknya emang capek atau terlalu lelah, atau kapan anaknya sebenarnya bukan capek tapi bosan gitu. Jadi memang kembali ke anak masing-masing ya dok. Baik, jelas sekali. Selanjutnya dok ingin bertanya, tadi ada juga yang bertanya, apakah menurut dokter Anissa setiap bayi yang lahir sebaiknya udahlah pastiin aja di echo semua gitu, dipastiin jantungnya aman gitu, atau ya udah pas hamil pastiin deh amannya semua dicek gitu, USG Ya, fetomaternalnya kalau termasuk jantung. mungkin setelah lahir karena kejadiannya 1%, kita lihat dulu ya gejala dan tandanya gitu. Paling kalau tidak ada faktor resiko mungkin tidak perlu. Dan kalau untuk saat kehamilan, kalau memang dokter yang biasa kontrol ya, karena tidak semua kan kontrol ke dokter ya, Dokter Mesti ya, ada yang ke bidan gitu ya. Kalau memang dokternya ada alat USG dan bisa, ya nggak apa-apa sambil didiskusi ini. Karena kan sekarang ayah bunda makin pintar dan banyak baca ya, bisa didiskusiin gitu sama dokter kandungannya. Jadi mungkin ntar ngelihatnya jadi lebih detail nih gitu. Ada nggak ya, ada kecurigaan nggak ya? Kalau ada kecurigaan ya mungkin baiknya dipastikan gitu. Oke, jadi nggak Iya, perlu semuanya betul, pukul betul. rata dicek ya dok ya, Hmm, tadi tetap risikonya, kemudian juga ada tanda-tanda atau enggak. Oke, baik dokter, terima kasih. Saya rasa menenangkan banyak aibun ini di sini. Oke, selanjutnya dok, untuk pasien-pasien yang dengan penyakit jantung bawaan, um, apakah banyak yang tetap bisa beraktivitas biasa setelah dewasa? Berapa sih chance-nya iya. mereka untuk menjadi Ya, normal? jadi kalau setelah tindakan koreksi, itu sebenarnya ada beberapa pilihan tindakan koreksi atau tujuan atau targetnya. Ada yang memang bisa dikoreksi penuh, ada yang jadi kebocorannya atau penyempitan pembuluh darahnya kita perbaiki semua. Nah itu bisa tidak ada gejala sampai dewasa, udah seperti orang sehat. Tapi ada juga yang memang operasinya sifatnya paliatif, jadi eh, adanya kebocoran atau kelainan di dalam jantungnya tidak diperbaiki, tapi hanya mengubah alur dari pembuluh darah yang di luar jantung. Nah itu memang terkadang saat dewasa akan timbul gejala atau masalah, makanya harus kontrol rutin. Tuh.
Tapi ada juga yang sakit jantungnya dari awal kita nggak bisa apa-apain, misalnya datangnya sudah terlambat nih, sehingga sudah ada komplikasi. Nah, ya itu ya memang yang harus dengan obat-obatan mungkin tidak bisa diintervensi ya akan bergejala sampai dewasa. Baik dok, jelas sekali. Jadi kembali lagi Mm-mm. tergantung tipenya penyakit jantung yang mana dan tanya apa. Oke, baik dok. Ini sepertinya banyak Aibun yang juga baru join. Selamat sore Aibun, terima kasih udah join di IG Live sore ini bersama Dokter Anissa, spesialis anak konsultan kardiologi. Uh, ini adalah persembahan dari UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi yang mau bertanya tentang penyakit jantung bawaan boleh tanya di kolom komentar. Nah, ini ada yang bertanya dari Ibu Anissa Arsyaf. Untuk vaksinasi bayi PJB, BBLR dan masih 2,5 kilo mengalami keterlambatan vaksin. Apakah bisa dikejar imunisasi? Oke, jadi BBLF tadi 2,5 kilo gitu ya, tapi usianya nggak disebutkan ya, Dokter Mesti ya. Ya, Ya, pastinya setiap keterlambatan, mau dia prematur, beratnya kurang, atau cukup bulan, kita bisa kejar imunisasi gitu. Ya, jadi tinggal nanti kontrol ke dokter spesialis anaknya, dilihat apa yang sudah diberikan, apa yang belum, dan kita bisa lakukan kejar imunisasi. Oke, jadi memang bisa dikejar ya dok. Ini banyak banget dok tanya anak jantung bocor dengan GTM, nggak mau makan. Sebenarnya ini masalah semua orang tua ya mostly. Ada nggak tipsnya, terutama mungkin untuk anak yang dengan PJB ketika GTM harus bagaimana? Jadi kalau GTM kita harus lihat, jangan-jangan dia perlu mendapat obat-obatan nih. Mungkin selama ini belum kontrol teratur gitu, belum kontrol rutin. Atau obat-obatannya bolong-bolong minumnya gitu. Padahal kan dengan obat-obatan itu bisa mengurangi gejala, baik serangan biru maupun gejala yang jadi tadi lebih sesak, terus makan atau minumnya jadi sering putus-putus gitu. Jadi mungkin kita harus evaluasi dari compliance atau rutin atau tidaknya minum obat. Kalau sudah rutin, harus kontrol lagi nih, apakah harus ada penyesuaian dari dosis obatnya. Tapi kalau semua sudah oke, tapi masih GTM, kembali lagi aturan yang umum ya untuk semua anak, untuk variasi makanannya, rasa makanannya gitu ya. Mungkin ada yang benar-benar garis keras tanpa garam gula gitu. Terus akhirnya makanannya nggak enak gitu. Terus variasinya itu aja. Mungkin ayah bunda sibuk kerja nih, jadi nyiapin makanan buat seminggu gitu ya, ekstrim. Jadi menunya sama gitu ya. Atau suasana makan juga ya, Dokter Messi, mungkin suasana harus lebih menyenangkan. Gitu ya. Aturan-aturan umum BTM sih. Sering banget tadi dokter saya bilang ayah bundanya sibuk kerja atau sibuk sendiri, tiba-tiba datangin anaknya cuma ngajak makan gitu, padahal anaknya mungkin lebih banyak waktu main gitu sama ayah bundanya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi. Dok, kalau anak saya ketika nangis suka nahan napas hingga biru, apakah itu normal? Bagaimana membedakannya dengan penyakit jantung bawaan? Ya, jadi kalau birunya hanya saat nangis, mungkin karena tahan nafas atau breath holding spell. Sedangkan kalau biru karena penyakit jantung bawaan, birunya terus-terusan ya, persisten. Mau dia nangis, mau enggak, mau bangun, mau tidur, ya akan biru gitu anaknya. Ya. Oke, biasanya apakah ada lokasi birunya yang membedakan dok? Misalnya kalau penyakit jantung bawaan birunya di mana? Atau misalnya kalau sakitnya ternyata paru-paru gitu ya, infeksi paru birunya beda atau sama aja dok? Jadi kalau biru kita lihat yang khas itu di bibir sama lidah ya. Itu biru gitu. Tapi kalau sakit infeksi paru-paru ya, misalnya pneumonia ya juga bisa ada biru ya di bibir sama lidah gitu. Tapi beda dengan biru kalau misalnya kedinginan nih. Nah itu birunya mungkin di jari-jari tangan dan jari-jari kaki gitu.
Ya, yang bisa membedakan ini kedinginan atau sakit paru atau jantung ya lokasinya. Tapi untuk paru dan jantung ya memang harus kontrol ke dokter sih untuk memastikan hal-hal Mirip betul. juga ya, nggak susah membedakannya. Oke, baik dokter, jelas sekali, nggak kerasa loh ini sampai tinggal Ah, sisa 9 menit lagi. Mungkin dari dokter Anissa ada yang mau disampaikan nggak, yang mungkin aku belum tanyain tapi penting banget iya, dari baik. dokter Anissa? Jadi kalau memiliki anak atau mungkin ponakan atau cucu ya bisa juga atau tetangga anaknya ada penyakit jantung bawaan yang pasti harus didukung nih. Kadang-kadang punya komunitas atau dukungan itu penting. Jadi tidak merasa ditinggalkan sendiri. Kemudian ya kita harus menerima dan harus mulai diskusi sama dokter anak atau dokter anak sub jantungnya. Rencananya bagaimana nih dok? Gitu. Apakah obat dulu? Apakah mau ditunggu dulu? Atau langsung tindakan. Kalau ditunggu seberapa lama mau nunggu target-targetnya tuh udah didiskusikan ya, walaupun nanti dalam perjalanannya tidak harus 3 bulan, 6 bulan, tapi setidaknya sudah ada gambaran gitu. Dan diskusi juga apa yang persiapan tadi untuk nutrisi, perkembangan imunisasinya bagaimana gitu. Nah, jadi banyak yang ayah bunda bisa lakukan. Sama tadi yang paling gampang mengenali gejala PJB, singkatannya HART ya, biar gampang. HART. Ya, mungkin banyak yang belum dengar nih dok yang baru join, mungkin dokter boleh jelasin lagi gejala awal heart itu apa sih yang harus diingat oleh Aibun sehingga oh jangan-jangan anakku ini ada Ya, penyakit jadi jantung HART itu bawaan. singkatan HEART. H itu tadi heart rate, laju nadinya. Jadi mungkin kalau kita raba di pergelangan tangan kok cepet banget nih. Atau kalau saat lagi digendong, didekap, kok juga cepet banget berdebar-debar. Kemudian yang kedua, energi. Misalnya kok aktivitasnya mudah lelah, minum susunya juga sedikit, gampang capek, ngos-ngosan. Nah, itu untuk energi. Kemudian yang A adalah appearance. Kok anak saya pucat, kok terlihat Ya. biru di bibir atau lidahnya. Dan yang berikutnya adalah R, respiration. Laju nafasnya, kok tampak nafasnya cepat, kok sesek ya, gitu. Dan yang terakhir adalah temperatur. Kita bisa pegang tangan kakinya, kok sepertinya dingin, berkeringat. Nah, itu ya. Jadi kesemuanya harus dilihat, jadi jangan diambil satu aja gitu. Oke dok, jelas banget, terima kasih. Ini masih lanjut banyak pertanyaan mumpung masih ada sisa 5 menit. Dok, tadi yang bertanya bahwa waktu saat lahir di Eko itu VSD-nya ukurannya 2 milimeter. Terus disuruh cek lagi usia 2 bulan, kok makin besar jadi 4 milimeter, padahal berat badan saya anaknya Oke, naiknya ya. bagus. Jadi memang untuk ekokardiografi itu kan kita lihat dua dimensi ya rata-rata dokter Mesti. Sedangkan mungkin bocor atau defek jantung itu entah bunder atau lonjong. Jadi nanti tergantung nih saat periksa awal, apakah kalau bunder itu kan yang diameter terbesar itu ini ya diameter tengah gitu ya dokter Mesti. Apakah dilihatnya di diameter tengah atau jangan hanya ujungnya nih gitu. Makanya ketahuannya kok pas awal 2 mili terus dievaluasi lagi mungkin pas di tengah-tengahnya 4 mili gitu. Atau lonjong dokter Mesti ya. Kalau lonjong kan diameter transversal sama yang vertikalnya juga beda gitu. Ya. Oke, jadi kembali lagi ke cara pengukurannya. Tapi mungkin nggak sih dok Oke. membesar ukuran Tinggi di enggak umur? ya, harusnya memang ukurannya segitu gitu. Jadi tergantung cara mengukurnya. Dan terkadang juga kalau pasien yang dioperasi dia ukuran pastinya tuh kita tahu dari laporan operasi. Oh ternyata ukurannya segini nih, beda gitu. Ya. Dok, tadi ada yang nanya juga, sebenarnya apa sih penyebab penyakit jantung bawaan Oke, paling banyak? ya, Dan apa penyebabnya penyebabnya? tadi ya di 8 minggu pertama apapun yang mengganggu pembentukan jantung.
mulai dari infeksi pada ibu, misalnya infeksi rubella, sitomegalovirus, herpes virus, atau HIV gitu. Kemudian penyakit pada ibu, misalnya ibu ya ada diabetes, itu juga bisa, atau ada sakit lupus juga bisa, atau autoimun, atau obat-obatan ya, tadi mulai dari obat hipertensi tertentu, obat anti kejang tertentu, atau skincare juga hati-hati ya. Ada beberapa yang bisa Yang benar dok. meningkatkan resiko penyakit jantung bawaan. Wah, ya tidak semuanya. Skincare apa dok? Bahan apa dok? Iya, Oh itu ya, ya Accutane ya? retinoid acid Apa? ya, retinoid Asam acid ya, asam dokter Mesti retinoid itu harus ya. hati-hati ya, kan meningkatkan resiko. Belum tentu juga, tapi kan biasanya ibu-ibu hamil lebih glowing ya, dokter Mesti ya. Ya nggak perlu pakai skincare. Oke, baik dok, jelas sekali. Terima kasih. Oke, kemudian coba aku intip lagi. Pertanyaannya masih banyak loh dok. Bentar. um, Dokter, anak saya 4 bulan, abstain anomali tipe A. Saat ini pakai selang OGT. Kenapa ya masih sering muntah? Apakah itu tanda-tanda dari jantungnya juga dok? Oke, sering muntah ya, sering muntah. Mungkin dilihat ya, pakai selang minum kan ada aturannya ya, dokter Mesti. Nggak boleh terlalu cepat kasihnya gitu. Coba dievaluasi dulu nih, ngasihnya berapa lama, kecepatan nggak ngasihnya. Tapi kalau misalnya sudah benar, apakah mungkin harus diperlama lagi nih dengan konsultasi dokter, atau posisi bayinya gitu ya, kan harus lebih tinggi, misalnya diberikan bantal yang lebih tinggi seperti itu, atau ada infeksi lain yang kita belum tahu. Jadi kalau masih terjadi, kontrol dulu aja, baiknya ke dokter. Jadi memang sebaiknya kalau udah ada, udah tahu nih bayinya PJB, kemudian ada hambatan atau masalah, langsung jangan ditunda lagi ya dok ya untuk nanyain, apalagi kan perkembangan di 2 tahun itu Iya, pesat banget ya dok ya. betul. Oke, oke, baik. Oke dok, kenapa sih dok, mungkin ini pertanyaan terakhir, kenapa banyak sekali kan tadi dokter bilang paling sering datang tuh berat badannya nggak naik-naik gitu. Kenapa sih memangnya kok anak-anak dengan penyakit jantung bawaan berat Oke, badannya susah jadi naik gitu? tadi kan yang R-nya tuh respiration ya, dokter Mesti. Jadi dia memang nafasnya cepat, sesak. Jadi kalau minum susu itu susah kalau kita lagi sesek ya. Karena kalau minum susu itu kan kita menelan. Menelan itu harus ada koordinasi antara nafas dan tidak nafas. Jadi karena dia sesek, jadi susah minum susunya, akibatnya minumnya putus-putus, berhenti-berhenti gitu. Nah, karena berhenti-berhenti, kok jadi lama nggak selesai-selesai minum susunya. Terus pada akhirnya yang masuk juga sedikit, tidak adekuat. Nah, nanti kaitannya kalau berlangsung terus-menerus, berat badannya naiknya jadi kurang. Oke, jelas sekali dokter. Terima kasih banyak. Gak kerasa tinggal sisa 1 menit lagi. Mungkin dokter Anissa mau ada closing statement dari dokter Anissa untuk Aibun yang terima kasih loh, ini dari tadi terus-terusan masuk. Aibun mau belajar langsung dari dokter Ya, Anissa sore jadi ini. tadi mengenali gejala dengan singkatan HEART ya, yang gampang. Heart rate, energy, appearance, respiration, and temperature. Kemudian kalau sudah ada, pastikan konsultasi, bisa mulai dari dokter spesialis anak dulu, atau kalau ada dokter spesialis anak subjantung untuk dilakukan ekokardiografi. Terus nanti juga diskusi intinya dengan dokternya untuk rencana jangka panjangnya seperti apa gitu. Oke, baik dok, jelas sekali. Terima kasih banyak Terima dokter Anissa, dan kasih tadi kata dokter. dokter Anissa juga jangan lupa Ya, ada dukungan ya, dukungan ya, dari support group, komunitas, ya, keluarga, betul. mungkin itu akan sangat membantu. Atau dokter tahu nggak sih ada komunitas apa sih yang khusus untuk Oke, jantung ya anak? ada cukup banyak ya. Ada yang tiap rumah sakit ada gitu. Di RSCM ada komunitasnya, dan saya rasa di daerah juga banyak ya. Di Bandung, di Semarang, di tiap provinsi ada sih. Dan tinggal searching langsung keluar nanti. Karena
karena itu akan Hmm. membantu banget ya untuk Ya, merasa ada dukungan gitu dan tetap semangat untuk tadi ya mm-mm. menstimulasi dan nutrisi Betul. yang baik juga kata Anissa. Baik, Dokter Anissa, Makasih, terima kasih Dokter banyak untuk Mesti. waktunya sore. Terima kasih banyak juga untuk UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Ida Pusat juga, kemudian Aibun tentunya yang udah ikut belajar ya sepanjang sore hari ini. Senang sekali, pertanyaannya banyak banget dan aktif sekali, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas yang nggak berkenan. Sampai ketemu lagi Dokter Ya, Anissa. terima kasih. Sampai ketemu, Dokter Mesti. Sampai ketemu lagi Ya. Aibun, terima kasih.